Dina Disakti dengan nomor induk mahasiswa 2412117220017 dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat. Dengan dibuatnya video ini, di sini aku mau sharing nih tentang materi aku pada mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Ibu Ririanti Ramayani Jamain, yang mana pada mata kuliah ini aku dan teman-teman aku itu ngebahas tentang teori konektivisme yang diterapkan pada pembelajaran di kelas. Nah, topik ini menarik banget nih buat kita yang pengen belajar bahasa Inggris atau bahkan jadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris, yang mana kalau kita dari belajar dari SD itu kan pasti tebelnya bukan main nih. Lihat, aku udah siapin dan ini baru cuman kamus doang. Dan kalau kita baca-baca novel tuh, kalau ada kosakata atau vocab baru, kita harus cari loh satu-satu, dan itu yang bermanfaat. Cuman kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, itu zamannya serba digital, serba membutuhkan internet nih. Karena ya gampang, tinggal buka internet, buka HP ya kan. Nah, tapi dengan semua kemudahan ini, tentu saja kan pasti ada tantangannya tersendiri. Apalagi nih ya, belajar bahasa Inggris itu emang sih karena udah dari SD, dari TK, mungkin ada yang dari orang yang dari keluarga beruntung dari TK belajarnya. Kalau aku sih dari pribadi dari SD ya, dari SD, SMP, SMA udah kayak bosen banget harus dengerin guru, materi juga banyak, apalagi mungkin ada yang ngulang-ngulang, jadi kayak aduh materinya ini lagi. Jadi yang mana ini tuh bikin pelajaran bahasa Inggris makin ngebosenin buat peserta didik tadi. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang tantangannya, aku kasih tahu dulu nih, kasih insight tentang teori konektivisme. Apa sih teori konektivisme itu? Jadi singkat saja, awalnya diungkapin oleh George Simmons and Stephen Downes. Jadi intinya mereka beranggapan kalau ilmu itu tadi nggak cuma didapat dari guru dan buku yang lembar tebal ini tadi, materi nggak cuma dapat dari itu, tapi juga didapat dari koneksi dari orang lain, dari teknologi yang mana aku bilang tadi, digital di zaman sekarang, internet, dan itu sudah nggak asing banget kan, dan juga dari berbagai sumber informasi yang ada yang sudah dibantu dengan adanya teknologi tadi. Nah, materi ini atau teori yang udah kita bahas tadi juga punya poin penting loh. Dan mana poin pertama, pengetahuan itu tersebar gak cuma di otak kita, tapi juga tersimpan di internet, video, dan media sosial. Yang kedua, yang penting itu bukan hafal semua, tapi tahu di mana cari informasi saat kita butuh. Kita harus pintar tuh milih informasi, karena jejaring media sosial itu sangat luas, dan kalau kita salah mengelolanya, ya sudah, terjerumuslah kita. Lalu yang ketiga, kita sebagai pembelajar harus aktif membangun jaringan belajar sendiri. Kita nggak bisa bergantung dengan pengajar ataupun teman kita kan. Nah, itu tadi yang udah aku jelasin tentang teori singkat, teori konektivisme. Tadi udah aku mention nih, pada merhatiin nggak gimana apa tantangan dari teori ini? Kalau kalian teliti, tadi aku ada jelasin kalau poin kedua, kita harus bisa pilih informasi. Apalagi di digital ini, kita bener-bener informasi itu tersalur dengan cepat. Dan kalau kita nggak bisa milih-milih, sekali lagi aku kasih tahu, terjerumus di internet itu banyak sekali hoax atau media-media not safe for work, yang mana kita belum boleh lah akses itu, apalagi kalau sebagai peserta didik di bawah umur. Setelah kita terjerumus, susah baliknya. Itulah tantangan teori konektivisme itu sendiri, yang mana kalau kita gak bisa milih informasi tadi, ujungnya begitulah. Terus gimana kita mengatasi hal ini? Wah, tenang aja, sebagai peserta didik
aku kasih tahu caranya. Dan sebagai orang tua, sebagai pengajar, aku juga ada cara untuk mengatasi hal ini. Nah, untuk mengatasi tantangan yang udah aku jelasin tadi, gimana caranya milih informasi, aku posisiin diri kita sebagai orang tua dulu ya. Jadi kalau ada orang tua, kita nggak bisa juga kan ketinggalan zaman, kita harus mengikuti nih perkembangan zaman yang, dan karena di teknologi ini serba cepat, dan kita nggak mau dong anak kita salah dalam memilah-milah informasi, karena itu bakal menjadi urusan mereka. Jadi sebagai orang tua, biar aku kasih tahu nih, jadi ada teknologi namanya keamanan digital anak di ponsel pintar, di smartphone, ataupun di laptop, ataupun di teknologi lain, pasti ada kok keamanan digital. Nah, itu bisa ngebantu kita dalam mengawasi anak kita. Tapi jangan diam-diam juga, karena kalau gitu nanti akan terlahir anak yang sneaky, anak yang diem-diem gitu. Kita juga harus ngasih pengertian ke anak, kira-kira gini loh yang bakal terjadi. Karena kalau kita cuma untuk anak, udahlah nurut aja sama mama, nurut aja sama ayah, nurut aja sama orang tua yang lebih ngerti, yang nanti mereka bakal nganggap, aduh orang tua ngeremehin nih, kan aku yang anak muda, kenapa jadi aku diperintah gini, itu apa alasannya. Jadi kita kasih pengertian, kita kasih nasihat lah, tapi jangan juga memaksa anak, jangan diem-diem gitu mengawasi mereka. Nanti jadinya mereka bakal pengen melakukan, karena penasaran mereka ngeliatnya diem-diem. Jadi gitu, kita kasih pengertian. Terus jadi aku posisiin jadi pengajar atau kita sebagai guru. Nah, karena kita ini orang tua kedua di sekolah kan bagi anak tadi. Kalau misalnya orang tua dari siswa tadi mungkin kurang cakap lah dalam teknologi, kita itu bisa tuh coba komunikasi ke orang tua. Karena kalau cuma kita mengawasi di sekolah kurang, nggak bisa kalau kita nggak bekerja sama dengan orang tua. Kita share ilmu tentang parenting atau yang kita tahu, seperti yang tadi aku kasih tahu, ada teknologi keamanan anak digital yang mana orang tuanya sekarang itu acuh gitu, cuman pengen anaknya diem. Jadi nih teknologi, nih smartphone, cuman asal kasih, gak ada pengawasan sama sekali begitu. Terus sebagai peserta didik yang pengen cari informasi tadi, gimana sih cara memilih informasi? Jadi kita bisa cari ya dari yang terpercaya, misalnya dari YouTube yang udah banyak banget viewers, like, subscribe-nya. Tapi bukan berarti semua orang benar, itu bukan berarti benar. Kita harus pilih-pilih juga dari, karena konektivitas semua tadi bisa berasal dari orang lain, dari teknologi, dari buku-buku juga. Kita gabungin tuh. Jadi kita tahu yang mana yang lebih akurat dengan penggabungan materi-materi tadi.